Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikram Tahir dari kelas D semester 1 matkul Hubungan Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan Islam. Apa sih pendidikan Islam itu? Pendidikan Islam menurut Zarqawi Sejati terbagi dalam 3 pengertian. Pertama, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendiriannya dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk menjawatahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan. Pendidikan kedua, jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk prodi yang diselenggarakan. Nah, di sini kita ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu dan diperlakukan sebagai ilmu yang lain. Ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan. Ciri khas pendidikan Islam ada 2 macam. Yang pertama, A. Tujuannya membentuk individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala. B. Isi pendidikannya ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam kitab suci Al-Quran yang pelaksanaannya dalam praktek hidup sehari-hari dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Teori pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia secara umum mendefinisikan pendidikan Islam dalam 2 tataran, idealis dan pragmatis. Pada tataran idealis, pendidikan Islam diandaikan sebagai suatu sistem yang independen atau inklusif dengan sejumlah kriterianya yang serba Islam. Definisi ini secara kuat dipengaruhi oleh literatur Arab yang masuk ke Indonesia, baik dalam bentuk teks asli, terjemahan, maupun sadurannya. Sedangkan pada tataran pragmatis, pendidikan Islam ditempatkan sebagai identitas atau ciri khusus yang tetap berada dalam konteks pendidikan Islam. Perkembangan aktual Indonesia, khususnya selama 3 dekade terakhir, yang sangat mengaruhi munculnya definisi pragmatis ini. Penulis-penulis Indonesia kontemporer berusaha menjelaskan definisi pendidikan Islam dalam 3 kemungkinan hubungan antara konsep pendidikan dan konsep Islam. Di sini dilihat sudut pandang kita sudut pandang kita tentang Islam yang berbeda-beda. Istilah pendidikan Islam tersebut dapat dipahami sebagai 1. Pendidikan menurut Islam. 3. Pendidikan agama Islam. Dalam hubungan yang pertama, pendidikan Islam bersifat normatif, sedangkan dalam hubungan yang kedua, pendidikan Islam bersifat sosiohistoris. Adapun dalam hubungan yang ketiga, pendidikan Islam lebih bersifat proses operasional dalam usaha pendidikan ajaran-ajaran agama Islam. Dalam kerangka akademik, pengertian yang pertama merupakan lahan filsafat pendidikan Islam, dan pengertian yang ketiga merupakan kawasan ilmu pendidikan Islam teoritis. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pendidikan nasional. Menurut Sunaria, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang terdiri di atas landasan yang dijauhi oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Sementara itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan bahwa pendidikan nasional ialah suatu usaha yang membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila yang berpribadi atau berdasarkan akan ketahanan kesadaran masyarakat dan mampu memberdayakan alam sekitar. Dalam Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Islam Nasional pada bab 1 pasal 2 berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila UUD 1945. Dasar ini dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 alinea 4 batang tubuh UUD 1945 bab 8 pasal 31. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Islam Nasional bahwa pendidikan ialah usaha sadar dalam rencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memberikan kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntunan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan ekselensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Dalam bunyi UU Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan yang menyertai jelas bahwa pendidikan Islam adalah kurikulum wajib bagi yang harus diberikan jika pendidikan agama Islam adalah kurikulum wajib yang harus diberikan. Jika pendidikan Islam tidak diberikan, berarti tujuan pendidikan nasional tidak akan pernah tercapai secara maksimal, karena sebagian siswa, khususnya yang berada pada suatu pendidikan tertentu, tidak mendapat pendidikan agama. Karena itu kehadiran guru pendidikan agama Islam yang profesional sangat dibutuhkan. Jika tidak menengok kepada tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam pendidikan nasional yang terdapat pada pasal 4 UUD Nomor 2 Tahun 1989 yang berbunyi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan serta bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran agama Islam. Dengan melihat kedua tujuan pendidikan di atas, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Indonesia Islam, ada kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi transkensendal atau ukhrawi, dimensi duniawi material. Pendidikan Islam dan pendidikan nasional terdapat tiga segi yang dapat ditelusuri. Pertama, dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional itu terdiri. Kedua, hakikat pendidikan Islam dan kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Ketiga, dari segi kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam merupakan suatu lembaga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 1990, nomor 60 1999 dan nomor 73 tahun 1991. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan
di mana pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat, serta pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal maupun non-formal dan informal. Pendidikan keagamaan terbentuk pendidikan diniyah, pesantren, perasramaan. Pendidikan Islam juga sebagai mata pelajaran di mana jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan dan agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Yang keempat, apa sih fungsi pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional? Secara eksplisit, fungsi pendidikan agama telah dituangkan dalam penjelasan pasal 39 UUD nomor 2 tahun 1989 yang menyebutkan pendidikan agama merupakan usaha memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya, yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati orang agama lain dengan hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Dari rumusan tersebut tampaknya terdapat konsistensi dan keterkaitan langsung antara rumusan fungsi pendidikan agama dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang pada pasal 4 UUD nomor 2 tahun 1989, yaitu mencerdaskan kehidupan dan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, maka pendidikan agama memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itulah, maka pendidikan agama wajib diberikan pada semua satuan, jenjang, dan jenis pendidikan, baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. Gambaran tentang peranan madrasah dan pondok pesantren adalah sebagai berikut. Madrasah dan pondok pesantren telah menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, serta kemampuannya untuk memasuki pelosok daerah terpencil sampai kemampuannya untuk tetap tumbuh dan berkembang di daerah perkotaan yang modern dan sangat maju. Madrasah dan pondok pesantren sebagian besar adalah perguruan swasta yang berkemampuan tinggi untuk berkuasa dan berkarya dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan kata lain, madrasah dan pondok pesantren telah menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang di atas kemampuan kekuatan sendiri dengan memobilisasi sumber daya yang tersedia di masyarakat pendukungnya. Pendidikan, pengembangan dan penyebaran agama Islam diharapkan dan telah membuktikan diri dapat menghasilkan keluaran atau output yang berkualitas dan potensial untuk menjadi pendidik, khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Kesimpulan bab ketiga penutup. Kesimpulan dari pendidikan Islam dan pendidikan nasional adalah hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah ekstensi umat manusia pada umumnya dan ekselensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Jika kita tengok kepada tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pendidikan Nasional pasal 4 Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani maupun rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai tujuan bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran agama Islam. Dengan melihat kedua tujuan pendidikan di atas, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam,
Ada kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi transendal ukhrawi dan dimensi duniawi atau material. Baiklah, mungkin ini saja penjelasan makalah saya dalam judul persamaan ilmu pendidikan Islam dan ilmu pendidikan nasional. Mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.